Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat, senang sekali. Sore hari ini saya Made Sukoden Karang kembali hadir dalam Harmoni Bali. Dialog Harmoni Bali sore hari ini tentunya. Ya, pemirsa, ada berbagai pilihan kontrasepsi yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Seperti menunda kehamilan, kemudian menjarangkan kehamilan, atau bahkan untuk menghentikan kehamilan. Nah, ini yang harus Anda ketahui. Apa yang harus Anda ketahui tentang beragam pilihan kontrasepsi yang saat ini beredar di masyarakat tentunya. Itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Tentunya sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita. Langsung saja saya sapa yang ada Dr. Gedeng Hari Wijaya Surya. Beliau adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Om Swastiastu, Dr. Hari. Apa kabarnya, Dok? Baik. Sehat ya, Dok ya? Ini pertemuan kita yang kesekian kalinya dan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kontrasepsi. Ada banyak sekali yang beredar di masyarakat tentang alat atau pilihan kontrasepsi. Tetapi ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Tentunya ketika memilih salah satu alat kontrasepsi, ada efek sampingnya enggak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari masyarakat. Tapi sebelum kita memilih alat kontrasepsi yang tepat bagi masyarakat tentunya, apa yang harus diketahui masyarakat tentang kontrasepsi itu sendiri, Dok? Ya, terima kasih Pak Karang. Ya, kontrasepsi satu obat atau alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Ya. Tuh. Nah, sekarang alat kontrasepsi ini dipakai laki, bisa dipakai perempuan. Tuh, kalau pada laki-laki, misalnya yang sering kita dengar vasektomi. Ya. Ya, sedangkan pada perempuan itu ada berbagai macam cara ya. Misalnya kalau ketemu pasien gitu, ibu pakai kontrasepsi atau enggak? Ibu-ibu bilang enggak Pak Dokter. Loh, terus gimana caranya biar enggak hamil? Oh, saya pakai sistem kalender. Oke. Saya pakai senggama terputus. Ya. Saya pakai kondom misalnya. Nah, itu juga salah satu cara untuk berkontrasepsi dengan cara sederhana. Tuh. Nah, itu bagus enggak? Bagus, boleh saja asal taat, tekun. Itu umpamanya kalau senggama terputus, kalau pas berhubungan, terus keasian, terus lupa, terjadi ejakulasi sperma di luar, jadi ya. Atau pakai kondom, enggak bagus pakainya, bisa terjadi kehamilan. Nah, setelah itu, cara yang kedua memakai obat. Obat dalam hal ini kita bisa memakai hormonal. Macam-macam, bisa pakai pil, ya, pil itu yang harus diminum setiap hari, waktu yang sama. Itu jangan sampai lupa. Kalau lupa, kejadian hamil. Yang kedua, misalnya memakai suntikan. Suntikan di sini bisa dipilih, ada yang ngetop itu yang 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali kalau suntikan. Ya, yang hormonal selain obat juga ada alat. Alat itu yang dipasang di lengan kiri biasanya. Kalau kita kerja dengan tangan kanan, tangan kirinya lebih lowong ya. Lebih kurang bertenaga, itu di tangan kiri dipasang, itu yang namanya susuk atau implan. Kemudian pilihan yang lain misalnya secara mekanik. Ada mekanik itu yang disebut dengan IUD. Atau zaman nenek kita buyut itu spiral dibilang. Atau AKDR. Nah, pada perempuan yang terakhir yang permanen itu yang tubektomi, yang steril dibilang, atau dibilang metode operatif wanita. Kalau ngomong permanen berarti kita permanen, tidak bisa dikembalikan lagi. Itu fungsi reproduksi. Nah, sekarang seperti Pak Karang tadi sampaikan, kita mau menunda, menjarangkan atau berhenti. Kalau berhenti tentu kita pilih yang permanen tadi. Ya, kalau menunda, menjarangkan ya pilihannya hampir sama seperti yang tadi, yang cara sederhana, hormonal, atau mekanik. Itu bisa dipilih. Itu kira-kira. Atau untuk menghentikan kehamilan juga ada seperti itu, alat kontrasepsi yang bisa udahlah cukuplah untuk saya sudah cukup memiliki anak seperti itu. Ya, kalau berhenti itu pilihannya lebih ke kontrasepsi permanen tadi. Untuk pilihan yang setelah itu ya AKDR, IUD. Setelah itu suntik mungkin.
kemudian implan. Jadi ketika seseorang atau pasangan yang akan menggunakan alat kontrasepsi, apa yang harus dipersiapkan, Dok? Ya, jadi pada waktu ingin berkontrasepsi itu adalah pertama itu hak reproduksi setiap wanita. Jadi setiap wanita itu berhak menentukan reproduksinya dia, kapan mau hamil, berapa mau punya anak. Itu sudah diatur oleh hukum internasional, masuk ke HAM, perlindungan HAM itu. Ya, jadi perempuan berhak menentukan kesehatan reproduksinya. Yang kedua, kesepakatan antara suami istri. Jadi ini harus ada kesepakatan bersama, ya, dan bukan hanya satu belah pihak saja. Itu juga ada aturannya. Itu juga kita harus minta persetujuan dari pasangan. Jadi jangan sampai nanti hanya si istri yang ini, suaminya enggak pengen seperti itu. Atau terganggu dengan misalnya alat kontrasepsi yang dipakai pada waktu dia berhubungan. Itu jadi tidak sepakat. Jadi harus ada kesepakatan. Kemudian yang tadi ini menunda, menjarangkan atau berhenti. Jadi bisa dikatakan seperti yang di awal saya sempat mengatakan, ketika kita pasangan akan memilih kontrasepsi itu digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan, seperti itu. Apakah mereka ingin menunda kehamilan atau menjarangkan kehamilan atau bahkan untuk menghentikan kehamilan itu sendiri. Seperti itu, Dok. Nah, ini kalau menunda kehamilan itu, penundaan itu akan berdampak nggak sih, Dok, kepada pasangan itu sendiri, Dok? Ya, bagus. Pertanyaannya seringkali begitu ya. Ya, itu relatif. Relatif. Tapi sebenarnya secara teori begitu obat atau alat itu kita hentikan, si ibu kesuburannya kembali. Ya, memang pada beberapa orang masih kira-kira menunggu beberapa lama. Tapi itu relatif, relatif sekali. Ada yang, dokter saya mau berhenti, ya suntik 3 bulan, ini bulan Agustus, September ini harusnya saya suntik terakhir. Tapi saya nunggu kok haidnya enggak muncul-muncul ya Pak Dokternya. Saya maunya kontrol gitu, kontrol tahunya sudah hamil gitu, juga bisa. Atau ada yang menunggu beberapa lama baru bisa hamil. Itu relatif sekali. Jadi tidak bisa kita katakan obat atau alat ini mengganggu kesuburannya, tidak. Relatif. Baik, Dokter Hari, ini sebenarnya kembali lagi, ini berarti ada jenis apa saja sih jenis dari kontrasepsi yang harus diketahui oleh masyarakat itu sendiri? Ya, seperti saya sampaikan berbagai macam ya. Tergantung keinginan, tujuan itu ya. Jadi biasanya kalau ada pasangan suami istri datang, pasangan yang sah gitu datang ingin berkontrasepsi, kita sampaikan pilihan-pilihannya banyak. Mulai yang tadi sederhana, untuk menunda misalnya, menunda atau menjarangkan, ya, atau permanen itu tadi ya. Ya kita sampaikan ada berbagai macam. Yang sederhana juga boleh seperti tadi saya sampaikan. Ya, asal tekun, karena sistem kalender atau senggama terputus atau kondom itu butuh ketaatan, ketekunan. Kalau dia tidak tekun itu, umpamanya ya hamil. Jadi bisa dikatakan selain alat atau obat itu ada kontrasepsi alami seperti itu? Ya, seperti alami yang sederhana itu. Senggama terputus atau sistem kalender. Baik. Ya, setelah itu baru yang hormonal. Hormonal, kemudian baru yang mekanik. Yang terakhir baru yang permanen tadi. Baik. Jadi ada efek sampingnya nggak sih, Dok, ketika kita berbicara tentang alat kontrasepsi menggunakan alat atau obat itu sendiri, Dok, bagi pasangan itu sendiri nantinya? Ya, pada waktu pemilihan obat atau alat kita sampaikan ada berbagai macam efek samping. Ya, namanya ini kan buatan manusia ya, dan coba dipakai pada manusia. Itu ada kelebihan dan kekurangannya, dan itu kita sampaikan sehingga pasien nanti memilih kira-kira yang mana. Kalau orang medis sendiri atau dokter tidak bisa menyarankan kontrasepsi yang mana yang kira-kira cocok. Ya, tapi kita sampaikan pilihan-pilihan tersebut. Dan pada suatu kondisi kita lakukan penapisan. Misalnya ada ibu dengan kencing manis. Ada ibu dengan TBC begitu misalnya, atau ibu dengan tekanan darah tinggi, kira-kira alat kontrasepsi mana yang cocok?
Tuh, sekarang kita dimudahkan dengan ada sistem penapisan itu. Oh, nanti kita cari, oh ini yang cocok. Ibunya milih apa misalnya, cocok nggak dipakai. Kalau sesuai pilihan dan kesesuaian kelainan medis yang ada, itu bisa dipakai. Dan itu semua ada ininya, misalnya gangguan haid relatif, ada nyeri dibilang relatif. Gitu. Karena pada beberapa pasien yang lain itu tidak masalah. Tapi pada ibu ini misalnya, saya kok haidnya ngeflek terus. Nah, dalam beberapa bulan sampai 3 bulan lah gitu, 2 bulan 3 bulan, kalau terganggu dengan itu ya kita sarankan diganti yang lain. Sesuai pilihannya nanti. Jadi setiap pasien itu akan efeknya akan berbeda-beda. Berbeda-beda. Tuh, makanya orang bilang saya cocoknya pakai yang ini Pak Dokter. Iya, kalau yang saya pernah dengar, kenapa saya pakai ini ya? Ini kok saya tambah gemuk misalnya seperti itu. Seperti itu yang terjadi? Ya, relatif itu relatif. Karena satu pasien bilang, saya kok jerawatan iya. Saya gemuk. Itu. Sedangkan pasien yang lain tetap aja cantik, tetap aja mulus. Ya, tidak ada gangguan haid. Gitu. Ya, Dok, ini kembali lagi kalau seorang pasangan itu sendiri salah satunya menggunakan ketika akan memilih kontrasepsi itu tetapi memiliki penyakit penyerta, itu apa yang harus dilakukan? Penyakitnya dikendalikan terlebih dahulu baru ke alat kontrasepsinya? Ya, jadi ada namanya sistem penapisan. Seperti tadi saya sampaikan, ibunya dan pasangan memilih kontrasepsi yang mana, kemudian kita lakukan penapisan. Kriteria layak medis untuk berkontrasepsi. Kita pilihkan dari organisasi dunia WHO, kemudian dari Departemen Kesehatan juga sudah membuat itu suatu diagram begitu, gampang kita lihat, kita cocokkan. Misalnya ibunya dengan tekanan darah tinggi, atau ada penyakit radang panggul begitu, pilihannya apa? Itu nanti ada keluar di tabel itu yang mana sesuai. Kemudian kita cocokkan pilihannya ibu. Oh ibu pakai suntik misalnya, cocok dia, lalu kita kasih. Tuh. Jadi sudah dipermudah oleh pemerintah sekarang untuk memilihkan ibu yang mana yang kira-kira sesuai. Baik. Bagian pelayanan atau dokter pun hanya akan memberikan misalnya rekomendasi seperti itu, Dok? Ya, kita memberikan rekomendasi berdasarkan pilihan ibu dan berdasarkan penapisan. Oke, baik. Dan tentunya ada efek-efek samping yang juga harus diketahui oleh pasangan tersebut. Dokter Hari, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Harmoni Bali. Beragam pilihan kontrasepsi, apa yang harus Anda ketahui? Nah ini yang akan kita bahas bersama Dr. Hari atau Dr. Geding Urahari Wijaya Surya. Beliau adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Silakan, lain akan kami buka. Mungkin Anda ingin bertanya lebih banyak lagi seputaran topik kita pada sore hari ini di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894-8401 tentunya. Dr. Hari, kalau kita berbicara tentang persiapan ketika seseorang pasangan ya yang akan, saya nggak bilang seseorang ya, kalau seseorang kan hanya satu belah pihak saja ya. Suami istri, ini pasangan ini yang harus satu seias kata untuk memilih alat kontrasepsi itu sendiri. Nah, ketika sudah persiapan, kemudian, nah ini yang menjadi pertanyaan, ini usia berpengaruh nggak sih untuk melakukan atau melakukan pemilihan alat kontrasepsi itu sendiri, Dok? Ya, yang pasti kalau pemilihan alat kontrasepsi itu digunakan pada waktu usia reproduksi. Digunakan pada waktu usia reproduksi, karena pada usia reproduksi misalnya ambillah 20 sampai 35 itu kemungkinan hamilnya lebih besar. Nah, jadi di sanalah pakai kontrasepsi. Di luar dari itu, dari usia-usia produktif itu? Kemungkinan hamilnya kan lebih kecil dia. Kalau misalnya di atas 35 itu sel telur si ibu
sudah diproduksi sedikit dan kualitasnya tidak terlalu bagus. Masih bisa hamil ya, tapi kemungkinan hamilnya lebih kecil dia. Itu. Nah, kalau sebelum akil balik kan belum bisa hamil dia. Pokoknya kalau sudah ada haid, masuk dia ke usia reproduksi. Itu. Nah, kemudian di atas 35 itu sampai 50 masih bisa, selama dia masih haid masih bisa hamil. Masih kita sarankan pakai alat kontrasepsi juga. Baik, dok, ini apa yang melatar belakangi sehingga pasangan-pasangan yang memilih alat kontrasepsi itu sendiri, misalnya satu ketika setelah melakukan pernikahan, kemudian kita tunda aja dulu kehamilannya seperti itu sering terjadi di lapangan yang dokter temui, misalnya. Ya, beberapa pasien ada seperti itu. Saya ingin menunda, kira-kira alat kontrasepsi apa yang ingin dipakai. Jadi kita sampaikan pilihan-pilihannya tadi, yang mana kira-kira ingin dipakai. Kan ada, saya milih minum pil aja, silakan. Kok saya minum pil suka lupa dokter, oh ya pakainya suntik 1 bulan atau suntik 3 bulan. Tuh, atau saya mau pakai yang dipasang aja, pakai implan misalnya. Atau pakai alat kontrasepsi dalam rahim, IUD, KDR, boleh. Silakan mau dipakai yang mana. Tuh, kadang kan ada yang takut atau ada yang tidak tekun minum obatnya. Nah, silakan pilih. Ini ketika memilih alat kontrasepsi obat itu sendiri, ketaatan, ketekunan itu juga sangat diperlukan bagi pasangan itu. Yang pil. Karena kalau telat sehari aja itu bisa kebobolan. Telat sehari sebenarnya ya boleh besoknya. Tapi kalau telatnya kemudian 3 hari telat, nah gawat itu sengaja kali ya. Nggak bisa kalau telat. Ya masih ada hitung-hitungannya, kita spare waktu 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, masih ada hitung-hitungannya. Tapi begitu ada terlambat itu, kemungkinan hamilnya jadi lebih tinggi. Jadi bisa berdampak juga ke kehamilan. Ya, kemungkinan hamilnya lebih tinggi dia dibandingkan dengan yang taat setiap hari sudah teratur minum obat. Kalau di lapangan, kalau banyak pasien yang datang ke dokter untuk menunda kehamilan, biasanya mereka akan memilih atau dokter sarankan untuk memilih yang mana seperti itu, yang paling banyak diminati oleh masyarakat saat ini, dok. Ya, silakan aja kita sampaikan pilihan obat atau alatnya seperti ini. Mau pakai cara sederhana, mau pakai hormonal, atau mau pakai mekanik itu dengan IUD, silakan yang mana mau dipilih. Jadi kita tidak bisa memilihkan yang mana kira-kira, karena itu sistemnya juga cocok-cocokan nanti. Oh, cocok-cocokan. Jadi cocok bagi yang pakai sang ibu, calon ibu seperti itu. Tapi pilihannya kita sampaikan yang mana kira-kira. Nah, tentu dengan penapisan tadi ya. Ini kalau ada penyakit tertentu misalnya, boleh nggak dia pakai? Tuh, kalau sesuai itu ya silahkan. Kita nggak bisa merekomendasikan, karena nanti kalau umpamanya seperti tadi, saya kok tambah ini jerawatan, kulit kusam seperti itu. Padahal pakai yang lain baik-baik saja. Atau ada ibu-ibu yang pengalamannya, saya pakai pil ini kok ini ya flek banyak, dulu saya pakai IUD baik-baik saja. Saya mau pakai IUD lagi lah gitu, ya silakan. Kalau hal tersebut terjadi pada seorang ibu yang memilih alat kontrasepsi itu sendiri, apakah di tengah perjalanan menggunakan alat kontrasepsi atau kontrasepsi itu sendiri bisa diputus kemudian beralih ke yang lainnya, dok? Bisa, bisa ya. Sekarang yang kita tekankan adalah pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang namanya. Pemilihan kontrasepsi jangka panjang, agar jangan sampai terjadi putus jalan seperti itu. Jadi keefektifan, efisiennya pemakaian kontrasepsi nanti tidak bagus karena berpindah begitu. Yang kita sarankan metode kontrasepsi jangka panjang. Misalnya kalau tadi yang sudah berhenti, yang steril, kemudian pilihannya IUD atau KDR itu, kemudian implan. Nah, setelah itu makin ke bawah dia baru suntik 3 bulan. Gitu. Kita harapkan pemakaian obat atau alat itu lama. Tidak berganti terus. Itu disarankan seperti itu sekarang. Baik. Jadi metode jangka panjang itu yang disarankan. Itu kok ada efek sampingnya nggak sih, dok, bagi seseorang atau pasangan yang akan memilih alat kontrasepsi dengan metode jangka panjang itu sendiri nantinya?
relatif. Relatif, jadi kita nggak bisa bilang oh yang alat ini atau obat ini jelek, yang ini lebih bagus, nggak bisa. Iya, jadi tidak ada kata kontrasepsi yang bagus, benar-benar bagus Yang seperti itu? benar-benar bagus, ya, karena namanya kan kita yang buat, manusia yang buat. Baik. Jadi, sesuai pilihan aja, kira-kira yang cocok, tidak ada gangguannya, itu yang kira-kira pas dipakai. Nggak bisa kita bilang yang ini lebih bagus, yang ini lebih jelek, nggak bisa. Baik, nah ini yang harus diketahui oleh masyarakat ketika menunda kehamilan menggunakan alat kontrasepsi, itu juga akan berdampak ke kehamilan berikutnya yang diinginkan, seperti itu, Dok. Lebih jelasnya maksudnya gimana? Iya, kalau kita pasangan yang menunda kehamilan itu sendiri, tetapi setelah udah cukup lah kita menunda sekian lamanya, kita pengen mendapatkan keturunan, seperti itu, Dok. Ya, berhenti pakai obatnya. Berhenti. Atau alatnya dibuka. Ya, nanti biasanya segera bisa hamil. Langsung bisa dikonsultasikan kepada dokter yang bersangkutan, kemudian itu akan memungkinkan untuk mendapatkan kehamilan, seperti itu, Dok. Ya, jadi beberapa pasien itu yang seperti saya ceritakan ya, dia enggak suntik lagi, tapi saya kok enggak haid ya Pak Dokter, gitu. Saya mau kontrol lah, mau periksa nih kenapa sih saya enggak haid, ternyata sudah isi. Misalnya pakai IUD, AKDR itu, saya baru ada 1 bulan lebih gitu saya buka IUD-nya, kok rasanya lain ya Pak Dokter, ini saya mau kontrol, sudah isi juga bisa. Dok, ini kan kita berbicara tentang pasangan perempuannya. Untuk laki-lakinya seperti apa, Dok? Ini sebagai kalau laki-laki yang gampangnya pakai kondom itu. Itu saja. Kemudian yang sengaja terputus itu, kayak sistem kalender, hitung-hitungan sama istri. Nah, kemudian, apa yang perlu dihitung-hitungin sama istrinya, Dok? Hitung-hitungan haidnya, haidnya ngitung masa subur, jadi masa suburnya dihindari, masa subur dihindari, atau pas di masa subur berhubungan pakai kondom, atau ejakulasi di luar yang sengaja terputus itu. Nah, terakhir kalau untuk laki-laki ya vasektomi itu. Itu kalau pada laki-laki. Ya, ini kalau kita berbicara tentang alat yang digunakan, alat pengaman atau kondom itu sendiri, ini ada plus minusnya nggak sih, Dok, bagi setiap pasangan nantinya? Kondom? Iya. Ya, kondom sebenarnya di antara semua obat atau alat kontrasepsi atau cara kontrasepsi itu, kondom sebenarnya paling bagus. Paling bagus? Terutama untuk menghindari penularan penyakit seksual. Penyakit menular seksual itu, karena kondom itu melindungi dia untuk penis itu. Jadi penularan penyakit menular seksual itu dilindungi oleh kondom. Cuma jeleknya kan kalau sudah buru-buru itu cari kondom. Kondom. Yang kedua, memasang kondomnya tidak bagus misalnya. Nggak bisa masang kondom, nanti selesai itu kondomnya ketinggalan. Ketinggalan di mana? Ketinggalan di pasangannya ada. Oh, itu. Atau mungkin saya pikir ketinggalan di toko ya. Atau pada beberapa ini mungkin kondomnya tidak bagus atau gimana caranya? Kualitasnya. Bocor itu juga ada, cuma jarang sih sebenarnya. Kemudian ada keluhan kalau pakai kondom sama seperti kita pakai sarung tangan, tidak ada rasanya kan ya, tidak ada sensasinya. Ya, sekarang kan ada kondom yang tipis gitu, super tipis. Malah kondomnya macam-macam sekarang itu. Ya itu kelebihan kekurangan dari kondom. Jadi ada kelebihan dan kekurangan juga. Seperti itu. Kelebihannya ya mungkin mudah didapatkan di mana. Mudah didapatkan juga. Dan itu kekurangannya ya seperti yang dokter sampaikan tadi ya. Ini jangan sampai terjadi ketika ingin menunda kehamilan tetapi kebablasan, kecolongan, kebobolan, seperti itu ya, Dok ya. Baik, Dokter Hari, kita rehat kembali, Dok. Nanti kita akan lanjutkan lagi apa yang harus diketahui tentang beragam pilihan kontrasepsi yang saat ini harus diketahui oleh masyarakat, tentunya untuk memilih kontrasepsi yang aman dan nyaman bagi pasangan. Pemirsa, kami di sesi berikutnya akan membuka line kembali di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi.
Masih di Harmoni Bali, bagaimana beragam pilihan kontrasepsi dan apa yang harus Anda ketahui tentang beragam pilihan kontrasepsi yang saat ini Anda harus pilih tentunya ya. Tentunya banyak sekali pasangan-pasangan yang ketika sudah melakukan pernikahan, kemudian sesuai dengan kebutuhan dan tujuan seperti menunda kehamilan, kemudian menjarangkan kehamilan, bahkan untuk menghentikan kehamilan tersebut. Nah, ini kesempatan Anda untuk bertanya bersama Dr. Hari di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tadi ada yang harus Anda garis bawahi, ternyata banyak juga efek samping yang harus Anda ketahui ketika memilih kontrasepsi tersebut ya. Pilihan kontrasepsi itu ternyata banyak sekali ya, ada yang alami, kemudian ada yang menggunakan alat ataupun obat seperti itu ya dok ya. Dan kalau kita berbicara tentang alat dan obat, ini ketaatan dan ketekunan itu yang harus dilakukan oleh pasangan itu sendiri ya, agar tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, silakan sekali lagi Anda bisa berkonsultasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Dok, ini ngomongin tentang efek samping lagi nih dok, ketika seorang atau pasangan yang ingin memilih kontrasepsi itu sendiri, benar-benar bisa dikatakan konsultasi terlebih dahulu itu sangat-sangat dibutuhkan ketika akan memilih kontrasepsi itu sendiri, dok. Ya, betul. Jadi tiap pasangan yang akan memilih alat atau obat atau cara kontrasepsi itu kita sarankan datang berdua. Ya, suami istri kita lakukan diskusi terlebih dahulu. Diskusi terlebih dahulu dengan pasangan. Ya, diskusi, kemudian datang ke dokter, ngobrol dulu. Ya. Ini apa maunya. Terus pemilihan yang mana kira-kira dipilih. Nah, kemudian kita lakukan penapisan tadi. Tetap lapisan itu juga termasuk kalau mau kontrasepsi itu jangan sedang hamil. Jangan sedang hamil. Ya, selalu itu kita tanya ini penapisan hamil atau enggak. Yang kedua siklus haidnya seperti apa. Kemudian ada penyakit-penyakit lain enggak. Penyertanya itu. Kemudian kira-kira alat kontrasepsi yang mana yang bisa dipakai sesuai dengan pilihannya pasangan itu. Ya. Biaya juga menjadi perbincangan dari pasangan itu sendiri, dok? Biaya ya, tapi sekarang kan pemerintah juga sudah menanggung ya beberapa alat kontrasepsi itu, jadi bisa gratis. Bisa ditalangi oleh pemerintah, dok? Ada yang ditanggung, udah gratis deh. Dengan sistem yang ada saat ini dan sistem kesehatan yang ada saat ini. Yang paling banyak yang digunakan oleh masyarakat saat ini seperti apa, dok? Berbagai macam. Mungkin yang top ya pakai suntik. Suntik? Ya, suntik, kemudian IUD. Kalau suntik itu sendiri kan mereka juga harus mengingat kapan mereka harus seperti dokter sampaikan 1 atau 3 bulan sekali. Kenapa harus 1 sampai atau 3 bulan sekali itu sendiri, dok? Itu pilihan-pilihan obatnya di sana ya. Kalau yang 1 bulan mungkin dia obatnya ada 2 macam di dalamnya. Kalau yang 3 bulan itu biasanya 1 macam obat hormonal isinya. Gitu. Jadi yang mana mau dipilih silakan. Kalau 1 bulan ya tiap bulan harus datang kan, ya. Kalau yang 3 bulan ya 3 bulan sekali. Nah, cuma keuntungannya yang 3 bulan itu pada pasien-pasien yang sedang menyusui, lebih baik pakai KB suntik yang 3 bulan karena tidak mengganggu produksi ASI. Jadi itu akan ketika seorang atau pasangan atau seorang ibu yang ingin menunda kehamilan lagi dengan suntikan 3 bulan sekali itu juga berpengaruh terhadap bagi ibu yang lagi menyusui. Nah, itu tidak ada pengaruhnya. Yang 1 bulan baru ada pengaruhnya. Pengaruhnya? Produksi ASI-nya seret nanti. Oh, gitu. Ya, jadi kalau yang lagi menyusui yang 3 bulan pakai. Itu lebih disarankan. Apa yang menjadi dipakai patokan misalnya untuk agar tidak lupa nih seperti itu, dok? Ada tips nggak, dok? Wah, ini jangan-jangan saya lupa nih nanti ketika harus mendapatkan jadwal suntikan seperti itu. Ya, kalau 1 bulan mungkin patokannya ya gajiannya ya. Ya kalau yang dapat gajian, kalau enggak, dok, yang ibu rumah tangga misalnya. Atau awal bulan nih bayar tagihan rumah, listrik, gitu. air itu ya. Atau
sekarang kan zamannya canggih ya, semua punya HP. Iya. Oh Nah, iya. di kalender Oke. HP itu dipakein alarm. Mhm, mhm. Itu sebagai pengingatnya. Hmm, Itu mhm. yang gampangnya. Atau kalau manual ya di kalender rumah itu di Iya. mana. Oke. Terus kita kasih buku KB juga. Buku panduan Ya, seperti itu. buku pemeriksaan itu Oke. ada jadwalnya di situ. Mhm, mhm. Ya, cuma ya harus dilihat juga sih, diingetin juga. Sekali lagi dok, ini tentang suntikan yang bisa dilakukan 1 ataupun 3 bulan sekali bagi seorang ibu ini sendiri Ya. untuk memilih kontrasepsi ini sendiri. Keuntungannya dan juga kelemahannya seperti apa dok? Yang nantinya harus diketahui nantinya. Ya, setiap obat yang memakai hormonal, ya itu termasuk pil, Mhm. suntik, Ya, kemudian ada yang implan itu juga pakai hormonal dia yang ya. kayak susuk dibilang ya. Mhm. Nah itu akan berpengaruh ke haidnya. Ya, jadi pada beberapa pasien haidnya bisa ngeflek ya, dikit-dikit gitu keluar. Mhm. Kemudian yang kedua bisa haidnya normal, ya, atau banyak, Oke. jor ya, atau malah tidak haid sama sekali. Tuh. Nah kalau haid normal ya sudah, kita nggak usah perhitungkan lagi ya, sudah normal kok. Nah kemudian yang tidak haid juga nggak apa-apa sebenarnya, karena obat itu membuat tidak ada produksi darah haid yang dikeluarkan, jadi aman-aman saja. Mhm. Nah yang jadi masalah mungkin yang flek-flek atau Oke. yang terlalu banyak. Nah itu tergantung nanti kita lihat nih setelah memakai alat kontrasepsi ini berapa lama keluhan itu. Kalau keluhan itu mengganggu dia, mungkin kita anggap itu tidak cocok, Oke. harus diganti ke yang lain. Itu aja. Mhm, mhm. Kemudian yang lain-lain ya berat badan segala macam ya relatif itu. Oke. Baik, itu atau aktivitas atau makanan itu berpengaruhkah terhadap keluhan-keluhan yang dialami oleh seorang ibu yang melakukan suntikan itu sendiri, Dok? Relatif, tidak secara mutlak berpengaruh itu. Mhm. Tuh. Tapi masing-masing individu penerimaan terhadap obat hormonal ini berbeda-beda. Apa yang menyebabkan, Dok? Ya macam-macam, itu kan kompleks ya, masalah konstitusi tubuh gemuk atau kurus juga bisa, makanan juga bisa, meskipun itu bukan hal yang utama. Ini sifatnya tadi seperti cocok enggak gitu. Jadi ada ibu yang ini saya normal aja Pak Dokter, jadi saya pakai yang suntik ini enggak apa-apa gitu. Oke. Ada yang bilang haidnya saya dikit-dikit Pak Dokter gitu. Kadang-kadang hilang dia, kadang-kadang muncul dia gitu. Itu mengganggu atau saya kok jadinya perdarahan, saya enggak berani pakai. Itu ya kita ganti dengan yang lain. Oke. Baik. Baik, itu yang sering terjadi pengaruhnya terhadap haid adalah flek-flek atau terlalu banyak seperti Banyak, itu. itu yang yang mengganggu bagi seorang wanita, ya. perempuan. Ya. Dan itu bisa secara otomatis bisa diganti dengan kontrasepsi yang lainnya, Dok? Boleh diganti dengan yang lain. Atau memang harus didiamkan terlebih dahulu atau biasanya kita lihat ya 1-2 bulan lah gitu atau 3 bulan gitu, kalau keluhannya tambah berat dia terus saja ngeflek nggak hilang-hilang atau darahnya terlalu banyak, kan anemia ya pasien. Iya. Itu harus kita berikan obat-obatan dulu, stop darahnya, kemudian ganti ke kontrasepsi yang lain. Itu. Jadi itu yang harus diketahui oleh masyarakat juga ya ketika memilih kontrasepsi suntikan itu sendiri ya, Dok ya. Nah, baik, silakan sekali lagi kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401 tentunya. Ini dia kesempatan Anda untuk bertanya lebih banyak lagi mengenai beragam pilihan kontrasepsi yang harus Anda ketahui yang saat ini tentunya yang aman, kemudian nyaman tentunya. Dan nah ini kalau untuk menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan dan atau menghentikan kehamilan. Nah, kita berbicara tentang udah cukup lah ya, sekarang mungkin anaknya sudah cukup, merasa pasangan itu sendiri, kemudian ini menghentikan kehamilan juga bisa dilakukan dengan kontrasepsi. Ya. Iya, Dok. Ya. Ya. Pilihannya? Pilihan itu kalau pada laki-laki itu bisa vasektomi. Vasektomi. Ya, kalau pada wanita
kita bisa lakukan tubektomi. Kalau kita ngomong permanen, jadi Iya. permanen itu kita tidak pernah memikirkan atau membayangkan nanti bisa mau dikembalikan lagi. Nah, itu dia. Permanen ya. Karena kita lakukan Wah, itu. ini sudah terlanjur nih, seperti itu. Tidak bisa lagi dikembalikan ke asalnya, seperti itu. Tidak. Memang ada yang bilang pada wanita misalnya operasi microsurgery, operasi plastik mikro gitu misalnya yang namanya, katanya bisa dikembalikan saluran telurnya. Ya mungkin saluran telurnya bisa kayak diperbaiki begitu, bentuknya, anatominya, tapi fungsinya kita tidak tahu. Bisa nyambung lagi apa enggak? Sekedar nyambung begitu aja mungkin bisa, tapi fungsinya itu kita belum tahu. Itu. Jadi kalau kita ngomong udah permanen gitu, kita biasanya enggak bicara mengembalikan lagi. Baik. Gitu. Jadi sudah menjadi keputusan final bagi pasangan itu sendiri. Kesepakatan suami istri. Kesepakatan suami istri itu sendiri untuk udahlah cukup menghentikan kehamilan ini sendiri. Itu jalan satu-satunya adalah bagi laki-laki vasektomi, tubektomi bagi perempuan itu sendiri. Dan itu berpengaruh nggak sih dok ke kesehatan bagi pasangan tersebut nantinya? Ya betul. Jadi kadang-kadang sering pertanyaannya, yang ditanyakan itu adalah kesehatan itu libido. Ya, jadi Pak Dokter kalau saya tubektomi, keinginan saya gimana dokter? Libidonya gimana? Itu sebenarnya tidak ada pengaruh. Sama juga kalau pada laki-laki, kalau saya vasektomi, keinginan saya libido saya gimana? Bisa ereksi nggak? Gitu. Nah itu tidak ada, karena pada tubektomi saluran telurnya aja, tubanya aja yang diikat dipotong. Pada laki-laki juga saluran spermanya, vas deferennya aja yang diikat dipotong. Itu. Kalau pada laki-laki, kalau buah pelirnya dihilangkan, itu kastrasi namanya. Itu ya tidak bisa ereksi, libido tidak ada. Pada perempuan juga begitu. Kalau indung telurnya diangkat, menopause dia, atau orang Bali bilang baki. Itu keinginannya tidak ada. Nah pada tubektomi, vasektomi tidak. Pada laki-laki buah pelirnya tetap, pada wanita indung telurnya tetap. Cuma salurannya yang diikat dipotong. Jadi ini yang harus diketahui oleh masyarakat ya ketika melakukan. Itu masih menjadi pertanyaan, itu gimana saya ya. Ya, edukasi bagi masyarakat juga ya, bagi masyarakat yang ingin udahlah menghentikan kehamilan dengan melakukan pilihan vasektomi atau tubektomi itu sendiri, itu tidak akan berpengaruh terhadap kesehatan libido itu sendiri, dok. Itu akan seperti sebelum melakukan vasektomi atau tubektomi itu sendiri. Jadi pada laki-laki mungkin kayak pistol tanpa peluru gitu ya. Masih bisa dor tapi nggak ada fungsinya seperti itu. Kalau pada wanita ya, kalaupun laki-lakinya tidak vasektomi umpamanya, normal laki-lakinya spermanya masuk dia, tapi dia sel sperma itu tidak bisa ketemu sama indung telur karena saluran telurnya udah diikat dipotong. Jadi tidak bisa terjadi kehamilan ya. Baik. Baik, Dokter Ari, kita rehat lagi. Nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa. Kami akan kembali saat lagi. Ya, kita masih di Harmoni Bali, beragam pilihan kontrasepsi. Apa yang harus Anda ketahui tentang beragam pilihan kontrasepsi? Silakan Anda yang ingin bergabung, kembali kami mengundang Anda untuk bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita di 0361894800 dan juga di 0361894801. Masih bersama Dr. Geding Ngurah Ngahari Wijaya Surya. Beliau adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Nah, ini kesempatan Anda untuk bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita pada sore hari ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui ataupun bagi pasangan yang ingin memilih alat kontrasepsi, apa yang harus diketahui sebelum melakukan atau pemilihan kontrasepsi itu sendiri. Dok, ini yang paling banyak di masyarakat menggunakan kontrasepsi yang saya tahu ada yang pernah saya baca adalah pemasangan IUD itu sendiri. Sebenarnya ini persyaratannya apa yang harus diketahui oleh masyarakat ketika melakukan pemilihan kontrasepsi? Oh, ada Bapak Bahri dari Sulawesi Utara. Selamat sore, Bapak Bahri. Selamat sore, Pak. Iya, silakan Bapak. Sudah masuk, Bapak?
sesuai dengan penjelasan Pak Dok. Jadi saya mau nanya, mau penjelasan Pak Dok. Kebetulan saya jalan dan posisi apa namanya sudah menjalani memasuki menopause. Jadi yang saya tanyakan itu kira-kira usia dari seorang wanita itu menopause-nya itu ada usia berapa Dok? Sementara usia saya itu sekarang masuk halo? Ya, halo Pak Dok. Ya, silakan, agak putus-putus. Usia ya? Iya, usia saya itu masuk usia 44 tahun. Nah, dan sekarang posisi beliau sudah menopause. Oke. Pertanyaannya? Iya, iya. Pertanyaan Bapak Bahri bisa. Pertanyaannya begini, pertanyaannya usia seseorang wanita kira-kira mulai dari tahun berapa dia memasuki masa menopause. Oke, baik, baik. Terima kasih Bapak Bahri. Ini jauh sekali nih dari Sulawesi Utara, dari Manado ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Bahri. Ini kalau kita berbicara tentang seorang wanita yang masuk ke masa menopause itu usia berapa, dokter? Ya, sekarang di Indonesia ini kan umur rangka harapan hidupnya meningkat terus ya. Ya, gampang-gampangnya kurang lebih dimulai seorang wanita menopause itu di atas usia 50 tahun kira-kira ya, kira-kira. Yeah. Jadi saya belum baca lagi penelitian yang pas berapa sih umur menopause. Tapi biasanya umur 50 itu sudah mulai menopause. Nah, menopause itu harus diingat bahwa menopause terjadi jika seorang wanita tidak haid dalam 12 bulan berturut-turut. 12 bulan berturut-turut. Ya, jadi umpamanya mulai Januari, Februari, Maret sampai Desember dia tidak haid-haid, bisa kita katakan oh ini mulai menopause. Nah, kalau mau dilakukan pemeriksaan ya pemeriksaan hormonal diperiksa. Macam-macam hormonal diperiksa. Nah, setelah itu baru kita bisa katakan bahwa ini memang betul sudah menopause. Tuh. Nah, menjelang menopause itu kadang-kadang memang ada bisa terjadi gangguan haid. Haidnya mulai sedikit-sedikit atau banyak-banyak, kemudian berhenti berapa bulan, kemudian muncul lagi haid. Tuh, tapi gampangnya mungkin pokoknya 12 bulan berturut-turut, tiap bulan itu selama 12 bulan tidak haid, mungkin itu menopause. Itu kira-kira. Jadi kalau usia enggak bisa, ada yang mulai 50, ada yang mulai 55 atau ada yang mulai umur 60 mungkin baru menopause. Gitu. Saya pernah mendengar juga tentang menopause lebih awal terjadi seperti itu, Dok? Bisa terjadi kah pada seorang wanita? Bisa, misalnya kalau dia dilakukan operasi misalnya, atau mendapatkan obat kemoterapi misalnya bisa, atau beberapa karena hal-hal lain juga bisa terjadi lebih awal ya itu. Tapi itu jarang biasanya terjadi. Itu. Atau keturunan juga bisa. Baik. Makanya kita tanya dulu orang tua ibu umur berapa menopause, atau ada enggak punya keluarga atau saudara kandung wanita umur berapa, itu kita pakai patokan. Oh, kalau ibu saya mungkin umur 55, saudara saya umur 55-an juga. Ya, ibu mungkin dekat-dekat itu rata-rata, tapi pasnya kita enggak tahu. Jadi ketika masa-masa menopause itu sudah akan terjadi pada seorang wanita ini sendiri, itu akan berpengaruhkah terhadap, sekali lagi, ini kesehatan bagi seorang yang akan memasuki masa-masa menopause? Ya, yang jelas pada wanita itu kelebihannya adalah dia punya suatu hormon yang ternyata bisa melindungi seluruh tubuhnya, kan gitu ya. Yeah. Nah, kalau sudah menopause, biasanya mulai keluhan tulang, kulit kering. Itu keluhannya kalau dia di organ intim, vaginanya lebih kering, berhubungan dia kesakitan. Baik. Ada yang bilang ini rasa panas gitu, mulai macam-macam dia. Bisa terjadi kelainan jantung, muncul keluhan jantung. Itu biasanya untuk kesehatan secara keseluruhan pada wanita. Jadi bisa dikatakan ini persiapan untuk menghadapi masa menopause juga harus dilakukan oleh seorang wanita.
Iya betul. Makanya kan disarankan kalau mau menopause gitu screening. Screening. Ya screening Seberapa pentingnya screening itu, dokter? Ya kalau kita mengacu pada keluhan tadi ya, keluhan pada waktu menopause itu misalnya tulang kropos lebih rentan patah tulang begitu misalnya ya, screening hormonnya segala macam atau ini payudara gitu misalnya. Itu boleh, jadi kayak seperti general check up gitu ya. Itu termasuk juga terhadap akan mengalami gangguan kepada kesehatan libido, dok, untuk menopause itu sendiri? Ya. Hubungan suami istri nantinya? Ya, karena kan vagina lebih kering ya, kesakitan pada waktu berhubungan. Itu ya perlu disiasati bagaimana caranya, mungkin warming up-nya atau memakai pelumas segala macam. Tapi ingat keuntungannya adalah begitu menopause itu kan tidak takut hamil. Iya. Jadi ada keuntungannya juga ketika udah masuk menopause itu sendiri. Kan tidak hamil lagi. Terus tidak perlu mengingat saya ini mau haid nih, mau beli pembalut, nggak ada lagi. Jadi pada wanita modern sebenarnya secara teori dikatakan banyak juga yang sudah enjoy dia dengan menopause itu, karena saya sudah tidak ngitung haid lagi, cari pembalut lagi, dan saya tidak takut hamil lagi. Itu. Baik. Ini sekaligus untuk pertanyaan Bapak Bahri ya, yang ada di Sulawesi Utara. Terima kasih Bapak Bahri sudah bergabung bersama kami di Harmoni Bali, ini jauh-jauh dari Sulawesi Utara ya, dari Manado, yang sudah bergabung bersama kami. Sudah ada penjelasan dari Dr. Hari tentunya tentang apa yang Bapak sampaikan tadi tentunya. Kita lanjutkan lagi, Dok, tentang pasang IUD ini sendiri. Berarti ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga oleh pasangan yang akan memilih kontrasepsi IUD ini sendiri, Dok? Iya, tadi kalau sudah... Ini yang lagi populer juga ya di masyarakat, Dok? Ya, banyak yang memakai AKDR. Yang kita sering lakukan itu ya, ingat setiap memakai alat atau obat pastikan tidak hamil gitu. Yang kedua, kita lakukan penapisan itu. Kalau yang paling sering itu kita tapis adalah ada riwayat radang panggul atau tidak. Kenapa harus concernnya ke panggul itu, Dok? Ya, radang panggul itu termasuk dari vagina, rahim, saluran telurnya, indung telur, dan organ di sekitar di situ. Ya, karena kalau umpamanya terjadi infeksi di organ-organ tersebut, kita kan masukkan alat nih lewat vagina. Nah, takutnya dengan memasukkan alat itu, infeksi yang terjadi menyebar dia tambah parah. Itu jadi concern kita di situ. Kemudian yang kedua, pasangan ini si wanita ini, si pasien berganti-ganti pasangan enggak itu, karena ada juga ya yang ini saya pengen pakai alat kontrasepsi tapi dia berganti-ganti pasangan, itu juga rawan dia penyakit menular seksual. Jadi itu tidak sarankan biasanya memakai IUD. Kita sarankan memakai alat kontrasepsi yang lain. Baik. Dokter, sekali lagi ada tips dan triknya untuk memilih kontrasepsi apa yang paling pas digunakan, dipilih oleh pasangan yang akan memilih kontrasepsi ini sendiri. Silakan, Dok. Ya, Dr. terima Hari. kasih. Jadi untuk pasangan suami istri, kalau ingin menunda, menjarangkan, atau berhenti hamil, diskusikan dengan pasangan masing-masing. Kemudian kami dari dokter akan berusaha memilihkan yang mana yang bagus, yang sesuai, yang cocok ya, setelah dilakukan penapisan. Jadi alat kontrasepsi itu ada yang secara sederhana, memakai obat hormonal, ada yang secara mekanik, dan yang terakhir jika berhenti baru dengan cara permanen. Dan harus diingat bahwa seorang wanita mempunyai hak kesehatan reproduksinya, jadi termasuk memilih kontrasepsi yang bagus untuk dirinya. Baik, intinya adalah komunikasikan terlebih dahulu dengan pasangan sebelum memilih kontrasepsi yang bisa digunakan, tentunya dengan alasan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan, seperti yang disampaikan tadi, menunda kehamilankah, kemudian menjarangkan kehamilankah, ataukah bahkan menghentikan kehamilan. Dr. Hari, terima kasih sudah sharing pada sore hari ini. Pemirsa, demikian dialog kita bersama Dr. Hari, tentunya beragam pilihan kontrasepsi apa yang harus Anda ketahui. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.